Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kita dari kelompok 4 Pancasila lagi ngadain Zoomcast nih buat ngobrol-ngobrol sama kalian semua. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang Pancasila sebagai filsafat. Cuman gak seberat itu sih. Cuman kayak kita ngobrol-ngobrol tentang nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sekarang aja. Terus gimana cara kita ngaplikasiin sebagai generasi yang bakal jadi penerus nilai-nilai Pancasila. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin kita kenalin diri dulu ya. Nama aku sendiri, Aufa Fortuna Deanas. Dan aku Nika Dewi Kanisa Dewi. Irina Almas Alifah. Nama aku Mutiara Putri Wifani. Nama aku Degreta Marsanji Swantara. Aku Christina Wikta. Nama aku Puspa Jaya Kamila. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Jadi sebelum kita ngadain Zoomcast ini sendiri, kita udah bikin kayak apa ya? Kita kayak bikin campaign berupa question box sama polling gitu di Instagram. Dan itu tuh kita kayak nanya teman-teman kita gitu di Instagram tentang gimana mereka ngelihat Pancasila di masa sekarang ini. Dan engagement yang kita dapat tuh udah lumayan gitu, kayak banyak yang jawab, banyak yang ngasih respons, dan kita semua juga dapat insight-insight baru dari jawaban teman-teman kita. Mungkin kita langsung aja ke pembahasan kita. Yang pertama, yaitu kita benar nggak sih kalau misalnya zaman sekarang tuh masih banyak penyimpangan moral terhadap Pancasila? Gimana menurut kalian? Menurut aku tuh di lingkungan kita, teman, lingkungan kuliah itu masih banyak banget penyimpangan Pancasila. Apalagi kan arus globalisasi luas banget, udah sampai pokoknya kehidupan saya dipengaruhi oleh arus globalisasi. Jadi menurut aku penyimpangan moral itu tuh udah banyak banget dilakuin dengan cara apapun, dengan cara terkecil sampai cara terbesar. Iya, aku setuju banget sih. Dan yang sedihnya itu tuh penyimpangan moral kadang orang tuh udah nggak aware lagi gitu loh. Kadang ada penyimpangan moral yang mungkin udah digeneralisasiin sebagai normal sama orang-orang. Padahal itu udah nggak sesuai sama nilai bangsa kita. Aku setuju sih, benar-benar. Terus yang kedua nih, sebagai generasi muda, kalian pernah nggak sih secara sadar atau nggak sadar melakukan penyimpangan moral? Coba aku mau nanya ke Greta dulu deh. Kalau menurutku tuh kalau misalnya kita sebagai generasi muda tuh pasti kita pernah ngelakuin penyimpangan moral, apalagi secara nggak disengaja. Contohnya aku pernah ngobrol sama temen deket aku yang udah lama gak ketemu, terus aku kayak bercandaan bilang ke dia kayak, kamu genutan ya? Tapi kayak dianya tuh nanggepnya bercanda, tapi ada beberapa orang yang kayak bisa nanggepinnya itu secara sensitif gitu. Ya, setuju sih. Apalagi kalau misalnya hal-hal yang kita anggap bercandaan itu kadang udah nggak sadar aja gitu, tiba-tiba keluar dari mulut kita, terus kita udah nggak tahu aja tuh orang yang nanggepin beneran ketawa atau enggak, atau mungkin mereka di dalam hatinya kayak, ih apaan sih nih orang ngomong kayak gini, bisa-bisanya. Aku setuju, pasti itu banyak banget sih kejadian di antara kita. Coba kalau misalnya Bikta gimana? Kalau Bikta pernah nggak kayak ngelakuin hal atau ngelihat hal-hal kayak gitu? Mungkin bukan dari akunya yang ngelakuin, temen aku pernah waktu itu dia pergi ke Bali. Mungkin buat orang-orang yang Muslim, mereka nggak bisa makan babi gitu kan. Nah, temen aku yang dari Bali ini, dia beli bakso dan sejenis itu yang bahan dasarnya tuh babi. Dan teman aku ada sekelas yang agama Muslim. Dengan tujuan dia mungkin pemikirannya ngeprank dan bercanda dan dia akan menerima bercandaannya dia ngasih bakso babi itu ke teman aku yang Muslim. Mungkin bagi dia bercandaan dan ngeprank ya. Tapi kalau buat agama kalian kan mungkin itu bisa buat dosa dan lain-lain. Jadi mungkin rasa toleransi dan rasa menghargai untuk umat Muslim mungkin temen aku kurang banget. Gitu sih. Iya, benar sih. Apalagi sekarang tuh kayak orang tuh mengatasnamakan prank ke segalanya gitu loh. Kayak kalian suka lihat nggak sih kayak konten-konten orang di YouTube. Kayak dasarnya tuh mereka pakai title prank, cuman kayak pas kalian nonton kayak, ih ini orang apaan sih, kayak nggak sopan banget. Atau nggak kayak dia malah secara nggak langsung ngehina orang yang dia prank. Ya, yang kayak gitu tuh kadang emang harus dikaji banget juga sih, karena emang nggak baik. Benar-benar. Terus aku mau nanya nih sekarang, sebagai generasi penerus, kalian mau nggak sih bergerak sesuai nilai Pancasila, biar nilai-nilainya ini sendiri nggak akan punah untuk masa-masa selanjutnya? Coba aku mau nanya ke Wika. Tentu aja mau dong. Terus juga kan kemarin kita sempet nih buka polling, kira-kira pada mau nggak sih anak muda zaman sekarang untuk tetap bergerak sesuai nilai-nilai Pancasila, dan mau banget gitu kata mereka, karena kita sebagai generasi muda, terus juga sebagai kita yang hidup di Indonesia, itu kan Pancasila kan landasan lah ya. Jadi emang semua hal di sekitar kita itu berlandaskan dari Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila juga udah apa ya, udah
berdasarkan budaya dan etika-etika kita gitu. Jadi harus mau dong. Dan untungnya emang banyak yang mau ya, jadi emang udah pada sadar juga nih kayak Pancasila ini tuh gak bisa punah di generasi kita dan harus lanjut terus sampai generasi selanjutnya. Jadi bagus banget kalau misalnya emang pada mau bergerak sesuai dengan Pancasila. Terus selanjutnya nih, kalau misalnya kalian sebagai penerus bangsa masih suka ngeliat ketidakadilan gak sih di kalangan masyarakat? Aku mau nanya ke Puspa, coba gimana? Kalau menurut Puspa kayak gimana? Menurut aku masih sering banyak gitu loh ketidakadilan di masyarakat. Keadilan di Indonesia itu belum sepenuhnya ditegakkan, seperti halnya saat keadilan hukum. Di antara masyarakat itu belum mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum. Terkadang hukuman yang mereka dapetin tuh kayak nggak sesuai gitu sama apa yang udah mereka perbuat. Bisa dibilang hukum Indonesia itu kayak tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Jadi lebih pro ke masyarakat kelas atas gitu. Nah, dari kasus tersebut secara nggak langsung itu nunjukin kalau implementasi nilai-nilai Pancasila itu belum dilakukan dengan baik gitu. Bener, dan di Indonesia tuh itu dilakuin sama kalangan-kalangan atas gitu loh. Maksudnya kan kayak yang kayak gitu kan urusannya ke apa ya, kayak ke kejaksaan, kehakiman kayak gitu, tapi malah apa ya, yang menang tuh tetap yang punya duit. Kayak misalnya kasus-kasus selebritas yang misalnya ada kasus kriminal atau korupsi misalnya, tapi mereka kayak ya udah lewat aja, nggak mungkin masuk penjara juga kayaknya sebentar, tiba-tiba udah nongol lagi di TV di mana-mana. Tapi sedangkan orang yang emang nggak punya, cuman ngelakuin kriminal yang mungkin nggak sebesar itu, tapi mereka malah mendekam di penjara dengan waktu yang lama karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain dan mereka nggak bisa ngebela diri mereka sebisa orang-orang yang di atas gitu. Aku setuju banget sih. Terus sekarang aku mau coba bahas tentang question box yang kita adain di Instagram. Itu kan jadi kita nanya cara teman-teman kita mengimplikasikan nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Coba kalau misalnya Karin kemarin responsnya yang Karin dapat apa, dan mungkin yang ada nggak yang bikin Karin tuh kayak wow ini keren banget nih, kayak bisa banget diaplikasiin ke masa sekarang, gimana? Nah, kemarin tuh kebetulan yang nanggepin tuh banyak banget, tapi aku tuh kayak catching sama satu komentar temenku yang bilang share tentang Pancasila di sosial media, bikin gerakan untuk melestarikan Pancasila. Nah, itu tuh kayak menurutku tuh penting banget ya. Contohnya nih kita sekarang kayak buat project netizen. Nah, terus kita nyebarin polling dan poster di IG kan dengan tema Pancasila dan juga ada lambang Garuda. Nah, menurut aku di situ tuh kita udah berperan menjadi salah satu contoh untuk nerapin cara pelestarian Pancasila with your version as millennial. Keren-keren. Aku juga kemarin dapat responsnya lumayan banyak dan emang kayak aku juga kaget sendiri sih. Kayak aku awalnya kayak ngiranya gak akan banyak nih yang bakal ngebahas, ternyata banyak, dan emang opini mereka tuh semuanya bisa banget dilakuin. Karena sekarang kan emang banyak ya kayak bikin webinar atau enggak campaign-campaign di Instagram, terus kita bisa ikut andil jadi volunteer atau jadi kayak penggerak campaignnya, dan menurut aku itu emang bagus banget sih dilaksanain ke zaman yang emang full of media sosial sama teknologi ini. Jadi mungkin itu aja kali ya pembahasan kita hari ini. Keren-keren banget semuanya, semua respon yang kita dapetin, polling yang kita lakuin, terus waktu yang dikasih sama teman-teman semua nih buat kita Zoomcast hari ini. Semuanya keren banget, dan mungkin aku juga minta maaf kalau misalnya kita semua ada salah-salah kata dalam pembahasan. Terima kasih semuanya udah nonton. Dadah. Nah, kali ini saya akan memberikan kesimpulan dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara, dan dasar negara itu adalah sebuah hal yang penting. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia harus mengimplementasikan Pancasila itu di kehidupan sehari-hari. Mungkin dari hal-hal sederhana, itu sangatlah penting. Kenapa? Karena dari hal sederhana kita akan belajar menjadi hal-hal yang ada di luar. Dari belajar di rumah, atau mengamalkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam rumah, itu bisa akan mengajar kita untuk bisa mengimplementasikannya di luar rumah, seperti yang ada pada komentar-komentar teman-teman di Instastory. Begitu. Jadi teman-teman harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena nilai Pancasila itu sangat berguna buat kita, terutama kita sebagai mahasiswa.